Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu saudara, saudari, hadirin jamaah masjid, karyawan PKU dan masyarakat umum yang hadir, semoga senantiasa berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan di mana penuh dengan keberkahan, penuh dengan bonus-bonus, promo-promo, dan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas untuk mendapatkan ampunan serta keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat umur ini, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Untuk apa? Memperbaiki diri. Allah memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan, artinya Allah ingin kita bertambah baik. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, saya mendapatkan amanah dari panitia memberikan materi yang berjudul Ramadan dan Sifat Waro. Ini materi yang lumayan ya, tapi sesungguhnya syariat diturunkan oleh Allah itu tidak memberatkan gitu. Justru Allah menurunkan syariat pedoman hidup dalam bentuk Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai penjelasan Al-Quran itu agar kita ini selamat dalam menjalani kehidupan dan beruntung. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan itu ibarat sebuah kendaraan. Kita ini kalau diibaratkan sebuah kendaraan, ya, kendaraan yang terus digunakan atau mesin yang terus-terusan digunakan tanpa henti selama berapa? 1 tahun. Bayangkan sebuah mesin dijalankan selama 1 tahun tidak pernah istirahat, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah diservis. Apa yang terjadi? Tentu komponen-komponennya banyak yang apa? Banyak yang harus diperbaiki, direvitalisasi. Ada yang kendor, dikencengin. Maka bulan Ramadan ini ibarat kita ini masuk ke dalam pit stop. Apa pit stop? Ya, tempat untuk berhenti sebentar, kemudian diservis. Ya. Seperti itu gambarannya. Yang kotor dibersihkan, yang kendor dikencengin, yang haus diganti oleh Allah, dibikin menjadi baru. Maka keluar dari pit stop, diperbaiki semuanya, mesinnya menjadi apa? Menjadi lebih baru dan lebih bertenaga, lebih produktif. Sama dengan kita. Maka ujung dari bulan Ramadan apa katanya? Kita tutup dengan Idul Fitri.
Aid kembali. Ya. Fitr itu artinya berbuka, kembali berbuka. Ada juga orang yang mengatakan fitrah, kembali fitri. Kembali sebagaimana seperti bayi baru dilahirkan. Maka kondisi fitrah manusia ketika setelah selesai melampaui bulan Ramadan seperti hakikatnya fitrah, kembali fitri. Yaitu seperti anak yang baru dilahirkan yang tidak memiliki dosa, karena memang janjinya Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya karena Allah dan berharap apa? Ridho Allah, terdapat ridho dan balasan dari Allah, iman wahtisaban, maka dosanya diampuni oleh Allah. Bersih kembali seperti fitrah, seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya, manusia yang dalam kondisi fitrah, inilah hakikat manusia yang sebenarnya. Potensi-potensi manusia yang fitrahnya muncul, inilah potensi manusia yang diharapkan oleh Allah. Apa? Sebagai hamba yang tugasnya beribadah dan sebagai khalifah, penggantinya Allah yang tugasnya memakmurkan bumi. Tidak bisa manusia mengemban amanah sebagai hamba dan sebagai khalifah kalau hatinya tidak bersih. Maka harus dibersihkan. Maka Allah memberikan dukungan support system dalam bentuk ibadah, dan yang paling baik dari sekian ibadah yaitu dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka rasa syukurnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa syukur harus diwujudkan dalam bentuk memanfaatkan usia ini dalam ketaatan. Syukur itu artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat, ya, menggunakan apa yang dikaruniakan kepada kita. Umur itu kita gunakan untuk kebaikan. Kemudian apa itu Ramadan? Ramadan dan sifat waro. Apa dimaksud dengan waro? Ada yang bisa jawab? Waro itu apa sih? Ini yang memberi materi ya, bagus ya. Materi ini jarang dibahas. Saya kira di masjid ini baru ini tentang waro. Ya. Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Waro itu artinya berhati-hati ya. Definisinya waro itu adalah sikap hati-hati dalam beragama terkait halal haram. Sekali lagi, apa artinya? Berhati-hati terhadap halal haram. Artinya kita orang yang bisa menjaga dirinya terhadap yang haram. Jadi gini, ada halal haram, ada yang pertengahan. Ada yang di tengah-tengah tuh. Jadi kalau di gambar lingkaran nih halal, sebelahnya masuk haram. Yang di tengah-tengah, irisannya itu ada yang namanya apa? Subhat. Nyampur halal sama haramnya di situ. Nah ini hamba Allah yang bertakwa itu harus memiliki kemampuan untuk menjaga diri dari yang haram sekaligus yang abu-abu tadi, yang subhat. Halal kecampur sama yang haram, subhat namanya. Tidak jelas. Kalau haram warnanya hitam, halal warnanya putih, kalau subhat di tengah-tengah warnanya apa, Bu? Abu-abu. Ini wilayah abu-abu yang Allah pengennya kita ini disuruh jauhin.
Contoh makanan saja. Makanan, kita tahu ada sebuah makanan produsennya non-muslim. Ya. Tetapi di produknya itu tidak tertera apa? Halal. Orang yang warok kira-kira akan mengkonsumsi apa tidak? Dia menjaga diri, dia berhati-hati. Orang non-muslim ya, dia tidak tahu yang halal dan haram. Bahkan mungkin sebagian besar dari mereka mengkonsumsi yang haram. Makanan yang haram apa? Atau kalau di dapur biasanya apa yang digunakan? Ya kan ada zat-zat yang terkait dengan pork, tahu nggak? B1, B2 itu. Ya. Makanannya sih halal, misalnya makanannya halal, bentuknya bentuk makanan halal, tapi yang produksi non-muslim dan tidak ada sertifikasi halal. Orang yang warok katanya tadi tidak akan mau mengkonsumsi. Kenapa? Subhat, abu-abu. Makanannya halal, tapi jangan-jangan prosesnya di dapur kecampur karena dia ya dengan yang non halal atau yang haram. Kecampur jadilah. Ya, maka hamba Allah yang mutakin, yang bertakwa ini harus menghindari hal yang seperti ini. Itu contoh dari makanan. Sebetulnya ini bisa lari ke tempat-tempat lain. Ya. Menemukan barang misalnya. Nggak jelas kan pemiliknya siapa? Kan begitu. Orang yang warok, apa yang akan dilakukan kalau menemukan barang yang tidak jelas miliknya siapa? Apakah masuk kantong? Dia mungkin akan dia tidak akan mengambil karena paham itu bukan haknya. Malah itu lebih banyak condong kepada sesuatu yang haram karena bukan hak miliknya dia. Itu orang warok. Maka kalau di masjid ini kalau barang hilang panjenengan bisa selamat lagi kembali ke panjenengan, itu benar-benar jadi rezekinya panjenengan itu. Dan berarti masjid ini terpelihara orang-orangnya dari sifat dari warok, memiliki sifat warok. Selain makanan apa lagi? Kenapa orang-orang Jadi itu contoh pertama. Cek. Ya. Nah, perkara yang halal antara perkara yang subhat itu terjadi di hampir semua lapangan ada. Ada misalnya tiba-tiba ada uang masuk ke rekening panjenengan. Nah ini hati-hati nih.
Udah gitu nggak ada yang ngasih kabar. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu nggak ada yang ngasih kabar. Ini juga tidak jelas siapa pengirimnya, ya, dan tujuannya apa, akadnya apa. Berarti ini perkaranya apa? Halal apa haram? Bisa halal, bisa juga haram. Nah, dia lebih banyak ke syubhat karena tidak jelas dari mana datangnya orangnya. Akadnya apa ini? Apakah dia bayar hutang atau hibah atau jangan-jangan ingin menghutangi? Apalagi zaman hari ini, hati-hati, ya. Ada transfer uang, ya, ditelepon sama orang, "Mbak, tolong itu diambilkan." Ternyata langsung terjerat pinjol, debt collector datang. Jadi sifat waro itu penting ternyata di zaman hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak, kita langsung menerima akibatnya cash di dunia. Akhirnya dia kejar-kejar debt collector, ya. Hidupnya tidak tenang, terjebak kasus dan sebagainya. Padahal sesungguhnya segala uang yang datang ke tempat kita atau barang yang datang ke tempat kita tidak jelas itu perkara subhat. Nah, ini harus dihindari. Kenapa orang bertakwa harus menghindari perkara yang subhat atau harus memiliki rasa waro, hati-hati? Apa? Tadi waro, hati-hati. Ya. Karena khawatir terjerumus pada yang haram. Jadi waro itu bagian dari takwa. Takwa itu artinya asalnya dari ada rasa takut. Orang bertakwa itu munculnya pertama dilandasi oleh rasa takut. Apabila kita melanggar aturan Allah, kemudian Allah nanti akan murka. Maka muncul rasa takwa. Sehingga kalau ada larangan dia berusaha untuk apa, Bu? Menjauhi. Kalau ada perintah berusaha untuk dijalankan. Jadi waro itu bagian dari apa? Takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan inilah, ya, di bulan Ramadan inilah kita dididik, dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang waro itu tadi. Menjadi pribadi yang bertakwa. Waro itu bagian dari sifat takwa. Digambarkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, ya, ketika menjelaskan masalah waro itu apa? Berhati-hati dalam kehidupan itu ibaratnya panjenengan menempuh suatu jalan, sedang berjalan kaki tanpa alas kaki. Ya, tanpa alas kaki ataupun pakai alas kaki lah, enggak apa-apa. Berjalan di mana jalan yang panjenengan mau lewati itu terdapat banyak sekali apa? Ranjau-ranjau. Ranjau itu apa? Paku, ya, pecahan kaca, itu berserakan di jalan. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Apakah berjalan lenggang kangkung begitu seperti biasa? Kan tidak mungkin, ya, Bapak Ibu sekalian. Tentu jalannya akan sangat berhati-hati agar tidak terkena ranjau-ranjau itu tadi. Itulah sifat waro. Gambaran seperti itu. Di dunia ini seperti itu, Bapak Ibu sekalian, apalagi di zaman sekarang. Panjenengan kalau berjalan sembrono tanpa ilmu, tanpa perhitungan, kebijaksanaan, terjerumus kejahatan, terjerumus kegiatan atau menjadi korban penipuan atau kejahatan.
Maka penting di zaman modern ini menjadi manusia yang memiliki sifat waro, biar selamat. Jadi kalau nggak jelas, jangan diambil, jangan diterima. Prinsipnya begitu. Nggak jelas berarti antara halal dan haram. Ya sebagaimana contoh saya tadi makanan, terkait makanan, terkait uang, terkait panjenengan bekerja ya. Kalau panjenengan terlibat ini karena warga PKU ya sudah. Kalau ingin menandatangani kontrak, baca yang betul kontraknya. Jangan sampai di kontrak panjenengan ada yang tidak jelas. Ya. Baru tanda tangani. Ya. Ini saya di PKU dipercaya menjadi Dewan Pertimbangan AIK. Tugasnya salah satunya adalah mereview isi kontrak. Nah, sama Mas Adi. Nah, panjenengan besok kalau disodori kontrak perpanjangan, baca yang betul sampai selesai. Kalau ada yang tidak jelas, tanya. Jangan sampai ada yang tidak jelas. Nah, di bulan Ramadan kita dididik menjadi orang yang berhati-hati. Ini ngomong-ngomong yang di sini yang puasa coba ngacung. Yang puasa. Satu. Yang puasa. Pak Haji Karjan mesti puasa. Mas Adi ya. Ibu-ibu coba Bu, yang puasa. Berarti masih ada yang belum puasa. Berarti tarhib Ramadan nih. Ini ya, kajiannya kajian Pajero ya. Jelang puasa buat orang yang belum puasa. Yang sudah berpuasa, semoga Allah kasih keberkahan yang sangat-sangat banyak. Ya, ini berarti suatu ketika harus ngaji KHGT Mas Adi. Biar yakin dia. Kenapa kita sholat nggak perlu melihat lagi? Apa ada kalian panjenengan kalau mau sholat apa melihat matahari? Kan enggak. Jam kan? Udah waktunya waktu sholat, sholat. Nggak ada yang melihat pergerakan benda langit. Gitu. Sebenarnya puasa kayak begitu. Cuma Kanjeng Nabi dulu itu kan umat yang ummi katanya. Kami ini umat yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa calistung. Calistung tahu nggak? Membaca, menulis, berhitung. Makanya Nabi nyuruhnya meruyat, melihat benda langit untuk melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Sholat Kanjeng Nabi juga dulu melihat langit, melihat bayang-bayang. Kalau waktu zuhur, matahari tergelincir, waktunya sholat zuhur. Kalau bayang-bayang orang sudah sama dengan bendanya, berarti masuk asar. Kalau maghrib itu apa? Warnanya kuning langitnya, pertanda matahari terbenam maghrib. Sholat. Kalau maghribnya syafaq merah sudah hilang, sudah gelap, berarti isya. Sama Kanjeng Nabi juga waktu sholat dulu melihat pertanda alam. Bukan cuma puasa. Mau puasa, mau lebaran sama, Nabi melihat pertanda alam. Seharusnya kalau sholat sekarang sudah bisa melihat jam, mestinya umat Islam waktu mau puasa dan Idul Fitri harusnya juga tinggal melihat saja kalender. Gitu. Jadi nggak perlu melihat lagi gejala alam. Nah itu ya, jadi ya itu harus dikupas tersendiri. Jadi apa yang membuat orang itu menjadi tidak waro? Tidak waro itu gimana berarti lawannya? Tidak berhati-hati ya? Apa aja oke lah gitu. Apa aja oke lah. Pokoknya yang menguntungkan diambil aja. Ya. Tidak hati-hati. Apa kira-kira yang menyebabkan itu?
karena ketidakmampuannya menahan diri. Wis pokoknya makanan enak, nggak peduli halal, ya bentuknya sih halal, ya roti apa, ya, nggak peduli dimakan saja. Padahal itu yang produksi orang non Muslim dan tidak ada tulisan halal. Umat Islam harus sampai ke situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mengkonsumsi makanan, ya, apalagi yang di supermarket, pastikan ada label halal. Ini halal. Apalagi terkait daging, hati-hati. Sosis, hati-hati Bu. Kalau ndak halal jangan, tidak ada tulisan halal jangan. Jadi yang membuat orang tidak waro, tidak berhati-hati adalah karena tidak mampu menahan dirinya. Apa saja oke. Nah, berbeda kalau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan umat Islam berlatih untuk menahan diri. Bukan cuma menahan makan minum, tapi menahan rasa biologisnya terhadap suami atau istrinya. Padahal itu semua halal kan Bu? Yang kita tahan di bulan Ramadan sesuatu yang halal kan? Karena orang mukmin memang memakannya makanan yang halal. Berhubungan biologis juga dengan pasangan yang halal, halal semua. Tapi kita dilatih untuk menahan diri dari yang halal ini. Dahsyat apa enggak tuh? Kita dilatih untuk nahan, jangan dulu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari mulai imsak, subuh, sampai dengan matahari terbenam. Tahan dulu, imsak tahan. Puasa itu artinya imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan dan yang merusak puasa. Ini kehebatan tarbiyahnya Ramadan nih Bapak Saudara sekalian. Tarbiyah Ramadan tuh di situ kehebatannya. Kita berlatih dari sesuatu yang halal. Yang halal nggak kita pegang. Apa ada yang berani megang suaminya apa istrinya? Dalam tanda kutip maksudnya. Batal. Dan kafarot itu. Suami istri ya kebobolan hari puasa Ramadan ya. Hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Jadi yang pengen mendekati suami atau istrinya di bulan Ramadan gimana? Tahan dulu. Yang pengen makan bakso idaman atau bakso favorit, tahan semuanya. Yang pengen marah-marah, kita dilatih untuk menahan diri dari sesuatu yang halal. Kalau umat Islam berhasil menahan diri dari semua yang dihalalkan, seharusnya dari yang haram bagaimana? Harusnya lebih lagi bisa. Wong yang halal saja kita bisa, tentu dari yang haram kita jauh lebih bisa. Ini dahsyatnya tarbiyah atau didikan bulan Ramadan. Jadi kita dilatih menjadi orang yang waro, nggak sadar. Ya. Menjadi orang yang
bisa memiliki kemampuan menahan diri. Yang halal bisa, yang haram apalagi. Terus yang subhat, nah yang subhat ini yang nggak jelas. Kita harus berlatih. Kita harus tahu dulu. Berarti konsekuensinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk menjadi orang yang warok, harus tahu ilmu tentang halal dan haram. Tolong dicatat. Mas Adi besok-besok masukin agenda halal haram. Itu banyak banget babnya, itu luas. Halal haram dalam pergaulan. Pergaulan ada. Cara berpakaian. Dalam bekerja ada, itu semua batas-batasnya. Dalam apa lagi? Dalam masyarakat ada. Jadi halal haram bukan terkait makan dan minum saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Makan halal haram tidak terkait, bukan hanya soal makan dan minum. Dalam pergaulan ada juga halal dan haram. Pergaulan laki perempuan yang bukan mahram, ada batasannya enggak, Bu? Ada batasan. Terhadap aurat batasannya bagaimana? Pergaulan. Luas sekali. Batasan halal haram itu bukan hanya makanan, tapi dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam bekerja dan sebagainya. Itu ada buku khusus yang membahas tentang halal haram, ya banyak ya. Yang modern itu yang bukunya Yusuf Qaradawi. Ada seorang ulama mengatakan, Hasan Al-Basri, seorang mukmin. Mukmin itu siapa? Orang beriman. Mukmin laki-laki perempuan sama ya. Seorang mukmin tidak sempurna takwanya sampai dia bisa meninggalkan yang halal karena khawatir jatuh kepada yang haram. Jadi yang halal bisa ditinggalin tuh karena khawatir takut jatuh kepada yang haram, yang dilarang. Contoh soal makanan tadi, makanan yang nggak jelas. Zatnya sih makanannya halal ini. Bentuknya roti misalnya. Atau mie mie yang tebel-tebel tuh yang dari Perancis. Kue tia boleh lah. Apa sih yang dimakannya pakai daging itu spaghetti ya. Secara zat itu halal, tapi komposisinya bagaimana? Ada label halalnya enggak? Buat orang mukmin yang betulan tuh tinggalin perkara yang subhat karena khawatir jatuh masuk yang haram. Nah, warok dan ini terkait ini karena mayoritas kan PKU ya, Mas Adi. Mayoritas PKU. Maka sifat warok dalam pelayanan. Nah, ini nih, mulai mengerucut ya. Sifat warok dalam pelayanan. Misalnya terkait terkait administrasi. Ya. Gimana terkait administrasi? Ya dalam pelayanan, petugas
pelayanan rumah sakit PKU ya harus mengadministrasi semuanya dengan jujur, tidak memanipulasi data. Ini tolong nih, ya. Tidak memanipulasi data. Apalagi terkait pekerjaan panjenengan, biar dapatnya banyak, panjenengan nulis yang banyak. Ini udah sebuah rekayasa, jauh dari sifat warok. Tindakan yang dijalankan satu, kemudian panjenengan laporannya 2 apa 3. Ini perumpamaan saja ya. Itu berarti sebuah apa? Kebohongan, manipulasi data. Maka yang 2, 3 itu jatuhnya halal enggak? Apa subhat? Kalau itu jelas haram itu, karena mereka yasa manipulasi. Nah, hati-hati ya. Ini di bulan Ramadan kejujuran panjenengan diuji. Di bulan Ramadan kejujuran diuji. Seorang mukmin yang betul, walaupun dia lapar luar biasa, dahaga luar biasa, ketika bersendirian apa berani buka puasa? Enggak berani. Disitulah kejujuran. Karena sadar ada yang maha ada yang melihat mengawasi kita. Sekarang teknologi CCTV, dulu sebetulnya sebelum ada CCTV, ya Allah sudah punya CCTV. CCTV-nya di dalam diri panjenengan. Jadi CCTV yang sekarang beredar itu mengadopsi teknologinya Allah. Allah maha melihat dimanapun panjenengan berada. CCTV-nya di mana-mana, setiap titik jengkal bumi ada. Dan itu nanti menjadi film. Setiap kita kan nanti diputar filmnya di akhirat. Nih, perjalanan hidup. Karena apa? Yaitu ada CCTV-nya. Jadi karena kesadaran diawasi 24 jam oleh CCTV Allah, maka seorang pelayan di rumah sakit, pelayanan kesehatan di rumah sakit PKU tidak berani memanipulasi data untuk keuntungan dirinya sendiri. Ya manipulasi nggak boleh begitu aja. Terus terkait haknya pasien, haknya orang lain. Ini sifat warok dalam pelayanan ya. Terkait hak pasien bagaimana? Ya yang namanya hak orang itu harus dipenuhi. Jangan dikurangi apalagi diambil. Mengambil hak orang lain namanya apa? Mencuri. Jadi apa yang menjadi hak pasien harus dipenuhi. Sikap warok. Ya dalam sikap pelayanan juga. Ya. Jadi memberikan pelayanan terbaik itu adalah bagian dari sifat warok. Dengan senyum, sapa, salam, ya. Dan peduli. Gitu. Kan ada perawat yang kurang peduli. Ada nggak? Ada. Padahal dia terikat kewajiban untuk melayani pasien. Nah itulah warok dalam pelayanan. Terkait administrasi, tidak memanipulasi data, terkait hak pasien, ya, wajib untuk dipenuhi hak pasien. Terkait sikap juga harus ramah, baik, dan profesional. Kemudian yang kedua, warok dalam keuangan.
Waro dalam keuangan. Waro apa tadi? Hati-hati. Nah ini terkait pengelolaan keuangan. Ya. Ini banyak sekali dari yang harus kita menjadi perhatian kita. Jadi ada istilah apa? Di sini kalau ada yang memiliki apa namanya rekening bank konvensional ya. Mbak ditutup aja Mbak, biar AC-nya di dalam. Tolong. Ya bank konvensional itu kan ada yang namanya bunga kan. Bunga itu bagaimana? Hukumnya apa bunga bank? Bunga bank itu tergolong riba, jadi haram itu. Nah ini juga siapa yang punya rekening bank, ada bunga banknya, itu jangan digunakan. Tapi salurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jalanan rusak, sumbanglah itu untuk beli kerikil. Atau ada bencana, sumbang untuk dana bencana. Itu pertama terkait itu tentang keuangan. Terus bagian yang menangani pengadaan, ini biasanya ada kan, yang menangani pengadaan barang atau jasa, di institusi manapun ada pasti. Ya. Itu hati-hati dengan apa yang namanya cashback, komisi, ya, dan sejenisnya. Kalau panjenengan bertugas sebagai menjalankan tugas sebagai pejabat di rumah sakit yang diberikan amanah untuk pengadaan barang dan jasa, ya, maka semua konsekuensi itu adalah kembali ke rumah sakit. Kalau rugian siapa? Rumah sakit. Kalau untung, keuntungan siapa? Rumah sakit. Maka ketika panjenengan diberikan amanah untuk pengadaan barang di rumah sakit, kemudian ada cashback diberikan oleh vendor atau penyedia jasa atau komisi, punya siapa itu? Punya siapa? Punya jenengan sendiri? Masuk ke kantong apa kemana kalau jenengan dapat komisi atau cashback? Jenengan nggak berhak, karena panjenengan menjalankan jabatan tugas dari rumah sakit, ya, untuk pengadaan barang atau jasa, maka semua cashback komisi miliknya rumah sakit wajib dikembalikan dan jenengan nggak berhak. Itu haram. Karena haknya siapa? Haknya rumah sakit. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah menugaskan seseorang untuk mengumpulkan zakat infak sodakoh. Setelah itu berjalanlah dia menjalankan tugas, sore hari dia pulang. Terus laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dari tugas saya, distorkan sama Rasulullah. Satu. Kemudian yang kedua dia mengeluarkan lagi sesuatu. Ini punya saya katanya. Apa kata Rasulullah? Mas, seandainya panjenengan duduk saja di rumah orang tuamu, bisa dapat enggak? Enggak bisa ya Rasulullah.
Apa maknanya? Dia nggak berhak mengambil apa? Mengambil itu gitu. Artinya yang didapat oleh dia sepanjang menjalankan tugas ya adalah milik institusi atau negara. Ini yang jarang diketahui oleh orang-orang. Sehingga masyarakat kita hidupnya banyak yang jauh dari keberkahan. Karena masih menghalalkan yang seperti ini. Atau kalau ada kesempatan malah dibikin. Dapat tugas pengadaan barang, wah kesempatan senang. Minta notasi apa? Nota kosong. Wah ini kalau udah orang minta nota kosong, ya berarti udah niat maling ini. Saya keras nih kalau kayak begini. Ya. Orang kalau sudah minta nota kosong, niat maling gitu. Dia juragannya nyuruh beli 1 juta, sama dia ditulis 1.500.000, 500-nya masuk kantong. Ya, haram itu. Kalau sudah badan kita sudah kemasukan barang haram, jangan harap doa-doa tidak terkabul. Hati kita sulit menerima nasihat. Ibadah malas. Ini yang sudah merasakan kayak begini, kita introspeksi bareng-bareng. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada. Jadi kalau mau hidup tenang seperti itu, harus jujur. Kuncinya satu, jujur aja. Insya Allah hidupnya tenang, berkah, keluarganya berkah. Sakinah, mawadah, warahmah itu dari situ munculnya. Angka 1 kejujuran. Jujur itu sifat waro itu, bagian dari sifat orang bertakwa. Menjauhi yang haram. Bahkan yang halal saja bisa dijauhi kalau itu tidak jelas. Apalagi kalau di sini ada pejabat. Oh nggak ada, Dokter Dimas nggak ada. Direksi nggak ada di sini, mana? Nggak hadir. Ini yang pejabat-pejabat yang punya kebijakan. Ya kalau sampai didatangi orang untuk merayu biar proyeknya gol, kemudian dikasih imbalan, ini termasuk suap, riswah. Itu. Nah, di sini nggak ada sih pejabatnya. Tapi sudah paham dia kok. Orang yang menyuap dan menerima suap, kata Nabi, finnar, neraka. Jadi langsung neraka. Sampai ada yang bilang, suap menyuap itu tidak berdosa. Tapi emang hadisnya nggak ada. Tapi langsung finnar, langsung masuk neraka. Yaitu respon guyon saja. Dari warok dalam keuangan seperti itu. Ini yang banyak dari kita yang sulit mengendalikan diri, apa ada yang namanya uang. Uang datang, ya sudah, begitu kan? Nggak punya filter kita, sehingga banyak masyarakat kita hidup dalam masalah. Karena nggak punya filter dalam masalah pengelolaan keuangan terkait halal dan haram. Kemudian warok dalam waktu kerja. Jam kerja. Warok dalam jam kerja. Apa contohnya? Warok dalam jam kerja. Ya, yang paling pertama adalah disiplin dalam masuk kerja. Dan juga tentunya dalam waktu pulang kerja. Ini bagian dari warok. Karena kalau sampai panjenengan dalam jam kerjanya
datang terlambat, terus di jam kerjanya kerja santai-santai, terus pulangnya lagi lebih dulu. Ini bukan sifat orang yang warok, bukan sifat orang yang bertakwa. Karena dalam perjanjian kerja kita terikat dengan jam kerja. Sudah kita perjanjikan. Kalau panjenengan lalai di situ, apalagi sengaja sering, berarti apa? Panjenengan melanggar perjanjian. Padahal akadnya kontrak kerja itu dalam bahasa fikih muamalah namanya ijaroh. Ijaroh itu ya perjanjian kerja itu tadi. Menggunakan waktu dan tenaga panjenengan, pikiran. Kemudian panjenengan mendapatkan ujroh. Ujroh itu ya honor, gaji. Diperjanjikan di perjanjian. Kalau panjenengan lalai, apalagi terus-terusan, itu bukan lalai, terlambat, ya. Nah ini bukan sifat waro, bertentangan dengan sifat waro. Pelanggaran masuk yang halal apa yang haram? Pelanggaran. Haram itu dilarang artinya. Halal itu artinya boleh. Haram dilarang. Jadi pelanggaran jam kerja termasuk yang haram. Puasa melatih kita untuk disiplin waktu, betul nggak? Coba begitu bentar lagi azan nih, ada yang terlambat buka. Uang sekarang ada istilah takjil, apa artinya takjil? Disegerakan. Kan gitu. Kita dilatih untuk tepat waktu. Ada yang berani sahur terlambat melewati imsak? Ada yang berani? Kalau yang masih ada yang berani masih main-main dia berarti ibadahnya. Kita dilatih tepat waktu untuk berbuka dan bersahur. Disitulah kita dilatih untuk berdisiplin. Apa kalau sudah imsak atau azan maghrib, azan subuh masih ada yang berani minum? Batal. Jadi puasa ini betul-betul mendidik kita menjadi orang yang memiliki kepribadian yang terkait waktu apa? Sangat menghargai waktu. Mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Itu puasa. Nah, mari kita hayati nggih, Bapak Ibu Saudara semua. Puasa itu betul-betul mendidik kita menjadi manusia yang berkepribadian luhur luar biasa. Terkait waktu kita menjadi manusia yang disiplin. Maka ini harus kita sadari, kalau enggak kita sadari ya besok habis puasa lewat lagi. Sadari bahwa kita sudah dilatih oleh Allah selama 1 bulan penuh untuk menjadi manusia yang disiplin. Waktunya buka ya buka. Waktunya apa? Imsak ya imsak, begitu. On time, disiplin waktu. Nah, ini dihayati sehingga begitu lepas besok kita menjadi pribadi yang menghargai waktu dan tidak berani untuk korupsi waktu bahasanya. Agar hidupnya lebih berkah. Termasuk di jam kerja, terkait pelayanan ya layanilah ya sungguh-sungguh. Masya Allah panjenengan di rumah sakit itu, dari depan sampai belakang, dari front office, security, sampai yang paling belakang itu ganjaran pahalanya luar biasa. Saya pernah mengatakan di forum-forum seperti ini,
Besok itu yang pertama kali masuk surga ya panjenengan semua ini di rumah sakit. Karena pahalanya paling banyak. Kata Allah janjinya siapa yang menyelamatkan suatu kehidupan manusia satu jiwa saja. Dia seolah-olah telah menyelamatkan seluruh manusia. Jadi keluarga besar rumah sakit itu Masya Allah. Benar, Ustadz Kiai itu bisa belakangan, jenengan duluan. Karena banyak menyelamatkan manusia. Maka dari itu syukuri itu, tingkatkan kedisiplinan. Saya kira itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai jam berapa Mas Adi? Maghribnya jam berapa? Tanya jawab. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ramadan ini karena bulan tarbiyah, bulan pelatihan kita dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh, maka di akhir Ramadan itu nanti harusnya bisa kita evaluasi, masing-masing diri bisa mengevaluasi sejauh mana dampak ibadah Ramadan kita. Sekali lagi, di akhir Ramadan besok, ya, bisa dievaluasi dampaknya sejauh mana ibadah Ramadan kepada peningkatan kualitas diri kita. Terkait karakter itu tadi, jujur, amanah, ya, dan waro. Waro artinya berhati-hati. Baiklah, karena makanan sudah beredar, tidak fokus. Monggo yang ingin berkomentar atau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab ini dengan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait koperasi Fajar yang ada di lingkungan Muhammadiyah Kota Nangun, itu sebetulnya juga kita di dalam PCM sendiri ada perbedaan pendapat. Ini amal usaha apa bukan? Tapi insya Allah Mas Adi, sejak kepemimpinan saya ini, kita akan jadikan itu koperasi gabung nanti ke BMT, Baitul Tamil BTM. Kita sadar bahwa itu sebenarnya banyak perkara, ada perkara syubhat juga di dalam. Ya. Tapi kita hanya kekurangan pemikir Mas Adi, think tank untuk ngurusin koperasi. Tapi insya Allah kita sudah mulai melangkah, koperasi Fajar namanya ya, itu akan kita dorong menjadi BMT atau koperasi syariah. Ya, tidak ada lagi yang namanya persentase, itu nggak ada. Bunga maksudnya nggak ada. Tapi sejauh yang saya ketahui, Fajar itu bukan bunga ya, tapi jasa. Yaitu ikhtilaf, memang khilafiyah terjadi di dalam pendapat ulama. Ada yang mengatakan halal boleh, ada yang mengatakan haram. Ya kalau ada 2 berarti bunyinya apa? Ke tengah-tengah dong, subhat. Nah ini yang nanti kita akan kaji. Tapi untuk
untuk lebih aman Mas Adi, kita udah berencana untuk mentransformasikan Koperasi Fajar ini menjadi Baitut Tamwil Muhammadiyah. Jadi koperasi syariah. Insya Allah. Mohon doa, jadi nanti kita akan beralih ke sana. Saya jadi anggota dulu, tapi saya keluar. Terima kasih. Ya, penanya berikutnya dengan satu penanya lagi, silakan. MC boleh bertanya, Ustadz? Boleh, silakan. Iya. Ustadz Novan, hari ini insya Allah kita akan maghribnya 18.07. Kemudian ini terkait dengan doa berbuka puasa mana ini yang akan Ustadz Novan pilih untuk sore ini? Kemudian secara syariat mana sih yang harus, kan ada dua setahu saya nih Bapak Ustadz, mana yang terbaik di antara dua itu? Ya memang yang paling afdol doa itu kita mengikuti sunnah Nabi ya, atau yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang populer Allahumma barik lana apa? Allahumma lakasum tuh. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa apa doanya? Doa buka yang populer. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pinter Ade. Yang kedua, sahabat doma'u. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Saya mengetahui kalau yang Allahumma lakasumtu saya tidak mengetahui apakah ini datangnya dari Nabi atau kaul ulama. Kalau yang zahabat dhama'u itu betul datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan ya berdoa. Itu ada yang ma'sur dari Nabi, ada yang ghairu ma'sur yang selain dari Nabi. Dua-duanya boleh digunakan. Ya. Jadi yang sunnah saya sangat rekomendasikan untuk tetap dibaca. Monggo bersama-sama Allahumma maaf diralat zahabat dhama'u wa batallatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Ayo deh sama-sama. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Itu doa yang kita gunakan. Ditambah Allahumma lakasum tuh boleh. Oh ya, terima kasih Ustaz. Kemudian ini terkait dengan menuju buka puasa, mohon berkenan untuk Ustadz Nova nanti membimbing untuk doa bersama buka puasa. Menunggu azan. Enggak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Novan pada sore hari ini dengan tema Ramadan dan sifat waro, sehingga di bulan Ramadan ini kita berlatih untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak puasa.